Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Walaupun maksiat terus kita lakukan, tapi nikmat Allah begitu besar yang kita rasakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, mari terus kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi umat manusia. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Asbabul Faraj menyampaikan, apabila kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan bahwa innaha sababun lighfranidz dzunub. Dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi sebab, menjadi wasilah diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, annaha sababun liqada'il hawaij. Dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi wasilah bahwa segala niat dan hajat kita akan ditunaikan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini banyak niat dan hajat kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus kita introspeksi dan kita koreksi diri kita, bagaimana salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Asbabul Faraj, dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha sababun linafyil faqr. Ini adalah menjadi wasilah, menjadi sebab kita tidak dalam keadaan fakir atau dalam keadaan miskin.
kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ini boleh jadi karena faktor alfanya kita, kurangnya kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wa qala aidan fi ayatin ukhra, "Inna akramakum indallahi atqakum." Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu menjadi mulia ketika dia bertakwa kepada Allah. Kemuliaan bukan karena faktor jabatan, kemuliaan bukan karena faktor kedudukan, tapi kemuliaan itu adalah karena faktor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya sosok Fir'aun laknatullah alaih, yang namanya 74 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim. Memiliki kedudukan, memiliki jabatan, namun dia angkuh, dia sombong dengan jabatan yang ia miliki. Maka sejarah membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan akhir hayat daripada Fir'aun laknatullah alaih karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim 74 kali namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Ketika seseorang yang memiliki ilmu yang hebat, ilmu yang handal, tapi ilmu yang dia miliki tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak akan menjadikan sebab kemuliaan bagi dirinya. Ketika kita memiliki ilmu dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan menjadi mulia. Bagaimana Haman, menterinya Fir'aun laknatullah alaih, yang terus memutar otak mencari cara meyakinkan orang bagaimana dia bisa menyenangkan atasannya, walaupun itu salah, tapi dia terus mencari, mengkorek-korek ilmu yang dia miliki sehingga itu menjadi benar, walaupun kenyataannya itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Tapi untuk menyenangkan hati junjungannya, menyenangkan hati atasannya, Haman laknatullah alaih, Allah hinakan akhir hayatnya. Haman yang namanya 6 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim, memiliki ilmu, memiliki kecerdasan, namun tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hinakan akhir hayatnya. Begitu juga dengan Qarun laknatullah alaih, yang dia memiliki begitu banyak harta, tapi begitu dia dikaruniai banyak harta, dia sombong dengan harta yang dia miliki. Seolah-olah harta yang dia miliki tidak ada campur tangan Allah di situ. Seolah-olah harta yang didapatkan murni 100% merupakan keringatnya. Tidak ada andil Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Sombong, angkuh dengan harta-harta yang dia miliki. Sejarah membuktikan bagaimana Qarun laknatullah alaih, yang namanya 4 kali disebut dalam Al-Quran, Allah hinakan akhir hayatnya. Oleh karena itu, hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bukan karena jabatan, kemuliaan bukan karena ilmu, kemuliaan bukan karena harta yang kita miliki, tapi kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya
yang paling mulia di sisiku, kata Allah, siapa yang paling bertakwa kepadaku. Oleh karena itu, marilah sama-sama terus kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebab hidup di muka bumi ini amanatlah sangat singkat sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard." Segeralah, kata Allah, untuk mendapatkan ampunanku, segeralah untuk mendapatkan surgaku, kata Allah. Kenapa Allah memerintahkan segera? Ini menunjukkan betapa singkatnya waktu hidup di muka bumi ini. Begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ajjilu bis salati qabla al maut wa ajjilu bi taubati qabla al faut." Segeralah kita salat sebelum kita meninggal, dan segeralah kita bertaubat sebelum kita binasa. Dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa rintangan, bukan tanpa cobaan, bukan tanpa halangan. Begitu banyak rintangan, cobaan demi cobaan yang bertubi-tubi kita harapkan kepada Allah yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka mintalah kepada Allah agar Allah terus bimbing kita, agar Allah terus tuntun kita dalam ketakwaan kepadanya. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Hanya mereka yang Allah beri petunjuk, lapanglah hatinya dengan Islam ini. Hanya mereka yang Allah berikan hidayah, maka mudah dia menerima Islam ini. Hanya bagi mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, gembira hatinya dengan Islam ini. Maka siapakah mereka yang Allah berikan petunjuk itu? Siapakah mereka yang Allah berikan hidayah, yang Allah lapangkan hati yang menerima Islam ini? Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada 3 orang merupakan ciri-ciri orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Islam ini. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang hatinya terus condong kepada Allah. Pola pikir dalam kehidupannya terus berujung kepada Allah. Allah menjadi prioritas dalam kehidupannya. Agama Islam merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupannya. Akhirat merupakan tujuan yang sangat dia damba-dambakan dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar kepentingan yang bersifat duniawi saja. Makanya bagi orang yang betul-betul akhirat menjadi tujuannya, orang yang betul-betul Allah menjadi prioritas dalam kehidupannya, maka semua perintah demi perintah yang Allah berikan kepadanya, maka itu akan menjadi hal yang utama dalam kehidupannya. Bahkan bagi mereka yang menjadikan akhirat menjadi tujuan utamanya, Allah yang dominan dalam kehidupannya, bahkan saat dia sujud, seperti yang termaktub di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarikus Salikin, yang disampaikan olehnya, "As-sajid la yarfa'u ra'sahu min sujudihi hatta yalqahullah." Orang yang sujud tidak akan dia mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum dia merasakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nikmatnya saat sujud. Begitulah kenikmatan saat kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasakan betapa dekatnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau mengangkat kepala kita sebelum kita berjumpa dengan Allah dalam sujud kita itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua,
Siapa yang mereka Allah lapangkan hatinya menerima Islam itu? Mereka ini adalah pribadi yang terhindar dari tipu daya dunia ini. Begitu banyak hal-hal yang melalaikan kita dari dunia ini. Begitu banyak hal-hal yang memperlebar jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Maka kitalah menjadi benteng dalam kehidupan kita. Maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi benteng dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang di hadapan kita itu sesuatu yang nikmat, walaupun terkadang lewat di hadapan kita sesuatu yang lezat, namun apabila itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita tinggalkan, sebab kecintaan Allah harus lebih utama daripada yang sifatnya sementara, kenikmatan di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Basri rahimahullah pernah mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala sughlahu fima la ya'nihi. Merupakan ciri, merupakan tanda bahwa Allah berpaling dari kita, itu Allah sibukkan kita dengan perkara yang sia-sia. Maka bolehlah kita introspeksi diri kita. Allah sayang tidak apa kita? Allah cinta atau tidak kepada kita? Maka lihatlah dalam kehidupan kita ini, apakah kita disibukkan kepada hal-hal yang bermanfaat? Apakah kita disibukkan dengan hal-hal yang bersifat taat kepada Allah? Atau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bersifat sia-sia? Atau kita disibukkan dengan perkara-perkara maksiat? Ini merupakan ciri-ciri sayangnya Allah kepada kita apabila kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bersifat taat, yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disampaikan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai seseorang, maka dia akan disibukkan dengan perkara agama, maka dia akan disibukkan dengan perkara dakwah, maka dia akan disibukkan dengan perkara hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita, jangan sampai pribadi kita, jangan sampai keluarga kita, jangan sampai masyarakat kita menjadi wasilah untuk terjadinya perkara-perkara maksiat yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mereka yang Allah lapangkan hatinya menerima Islam ini adalah pribadi yang selalu ingat dengan kematian, yang disebut dengan zikrul maut. Dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari disampaikan bahwa idza aradta an ta'rifa qadraka fanzur fi madza yuqimuka. Kalau kita ingin tahu di mana kedudukan kita kelak di akhirat, apakah kita berada di surga atau di dalam neraka, fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah di mana kita berada saat ini, di mana kedudukan kita saat ini. Pertanyaan ini harus selalu hadir dalam diri kita. Di tempat mana kita berada saat ini? Apakah kita berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita berada di tempat yang mendatangkan murka Allah, atau kita berada di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dimanapun kita berada, hadirkan pertanyaan ini dalam benak kita. Fi madza yuqimuka, di mana saat ini kita berada? Maka kita pastikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari tetap kita berada di tempat dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi persiapan terbaik kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berada di tempat taat, maka surga menjadi tempat tinggal kita. Namun apabila kita berada di tempat maksiat, maka neraka akan menjadi tempat peristirahatan kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.